beralih ke bea cukai. Ini ada 3 jenis penerimaan bea cukai, bea masuk, bea keluar, dan cukai. Nah, kalau kita lihat trennya juga positif. Januari ini kalau kita lihat year on year-nya 14,4, sekarang 12,6. Ada beberapa hal, bea masuk ini ada pengaruh dari kebijakan ketahanan pangan kita dalam rangka upaya swasembada, tapi juga karena faktor tarif ya, yang kita harus menyesuaikan dengan free trade agreement. Kemudian bea keluar ini penerimaan cukup signifikan 13,0 triliun karena harga dan juga karena kebijakan ekspor. Dan cukai ini ada kenaikan 2 karena organik dia meningkat, tapi juga karena ada kebijakan penundaan pelunasan yang terjadi di tahun 2024, sehingga kalau kita lihat di 2025 dibandingkan tahun lalu dia meningkat cukup tajam. Mungkin satu-satu, jadi secara cepat saja kami akan sampaikan next, itu adalah kalau kita lihat bulanan, jadi Anda bisa membandingkan 2024 dengan 2025. Anda lihat bulan Mei 13,4, bulan 2024 13,4, bulan Mei 2025 22,9. Ini karena kenaikan organik, juga karena penundaan pelunasan bea cukai yang dulunya 3 bulan, jadi nanti bulan Juni akan naik. Di bulan kalau Anda lihat Juni 2024 naik tinggi, mungkin ada koreksi di 2025. Namun secara organik dia masih meningkat ya. Kemudian penerimaan bulan Maret Mei itu mencapai 70,3. Kalau Anda lihat faktor-faktor apa itu karena harga CPO yang terkait dengan pihak luar, kemudian relaksasi ekspor tembaga dan juga kebijakan pelunasan dari bea cukai. Berikutnya adalah kenaikan dari penerimaan bea masuk non pangan. Jadi kita coba kalau kita keluarkan dari pangan maka bea masuk kita penerimaannya bisa meningkat 4,6 ya. Jadi ada success story dari kebijakan swasembada pangan kita. Namun demikian kalau kita lihat yang non pangan itu mengalami peningkatan 4,6%. Kemudian cukai berikutnya, jadi ini cukai juga bulanan kalau Anda lihat ini kenaikannya cukup tajam karena secara organik meningkat, tapi juga karena faktor pelunasan. Kalau dinormalisasi penerimaan cukai di bulan Mei tetap meningkat. Jadi secara organik meningkat ditambah dengan ada relaksasi di tahun 2024. Ini akibatnya 2025 tidak melakukan relaksasi sehingga penerimaannya cukup signifikan. Berikutnya ini sekedar derivasi next. Berikutnya adalah kalau kita lihat bea masuk itu selalu dikaitkan dengan impor. Ini juga perlu kita sampaikan kepada teman-teman media semuanya bahwa impor kita ini sekarang cukup sehat. Artinya import yang merupakan basisnya bahan baku, bahan penolong dan barang modal cukup tinggi, sementara barang konsumsi itu turun. Ini mudah-mudahan ini akan memberikan dorongan bagi perekonomian kita dalam bulan-bulan yang akan datang.